boxing, sekali kena pukulan gue tidur itu orang pasti. Ronde 1, gue still confident apa yang gue bilang gue tepatin. Ronde 1, sekali kena pukulan gue, entah pukulan mana aja, tidur pasti. Pesannya banyak-banyak, apa ya, aduh nggak enak nih gue pengen ngomong. Jangan main panas-panasan mulu, itu aja pesan gue. Udah mentok sih, cita-cita gue waktu gue lawan Cima, gue sampai berhenti kuliah ya. Tapi itu kejurnasnya gue kickboxing, ini gue tanding boxing ya kan. Sebenarnya kurang suka, emang senjata gue ada di kaki juga. Ya udah nggak ada lagi kaki gue, ya udah semua yang gue mau Tuhan udah kasih. Udah relax aja gue, tenang. Pengen, gue udah bilang sama Bang Lauren dan Pak Parok ya, promotor ya. Gue minta belt lawan Daniel, kelar lawan Daniel gue pengen minta gue main kick striking. Mudah-mudahan Tuhan beserta kasih rezeki. Lawan siapa? Kakak Ungke. Buat Kakak Ungke mungkin kau nonton. Maaf ya, saya lihat saya persiapan lawan Daniel. Kamu kayaknya gimana ya? Dibilang remehin saya sih enggak, kayaknya penasaran juga enggak. Ya boleh lah, kalau memang kamu anggap saya pemula ya kan, boleh kita adu. Saya berani kok, walaupun saya baru belajar setahun, kamu kan pernah ikut PON, KAKS, pernah apa. Cuma boleh lah, kalau emang kakak penasaran terus nganggap saya remeh, kita pukul. Pesan-pesannya, ini event pertama, udah lumayan keren. Semoga ada event kedua dan seterusnya, dan makin cair maninya. Tanpa berlama-lama, fighter from the red corner, si Chapo! Dan sedanglah bertanding di sudut biru. Ini dia profil dari sudut biru. Untuk target KO di ronde 2, karena ronde 1 itu dia bakal gue mainin dan bakal video jedak jeduk dulu kan biar keren. Ronde 2-nya baru gue KO-in. Yang pasti dia KO dan tidur. Halo, nama saya Daniel Sap. Saya berlatih di KMO SBC. Mulai terjun di dunia combat sport itu sebenarnya dari setengah tahun yang lalu, tapi sempat vakum karena fokus nge-gym. Dan karena sekarang ada call out dari Capung, mulai latihan lagi, dan sekarang ini baru menjalani 1 bulan lah. Jujur yang pertama karena emang lagi momen rame banget di dunia boxing, dan karena deket juga sama klien kakak, karena mereka kan boxing semua dan diajak sama mereka buat ikut boxing. Untuk game plan gua yang pastinya rahasia, jadi hati-hati aja. Banyakin makan, banyakin latihan, minum vitamin biar fisik lu bagus. Jangan sampai lu sekali kena pukulan tumbang, nggak seru. Untuk promotor Garuda Fight Championship, semoga acaranya bisa berlanjut dan bisa sukses, yang pastinya bisa mengharumkan combat sport Indonesia. The main event, a fighter from the blue corner. Please welcome Dodi.
wow. Kata-kata untuk dia, kata-kata untuk dia. Hah? Ini bukan bikin kata-kata, oke, Daniel, ini pertandingan asli. Wow, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini spesial event of tonight, the main event. All of the time, get wet, boxing, 3 rounds di 55 kilogram. Langsung saya periksa kembali kedua petinju main event malam hari ini. Di sudut merah, fighter 21 tahun, 170 cm, kelahiran Tangerang dengan julukan Si Chapo. Dan sedang bertanding di sudut biru, 23 tahun, 173 cm, from Jakarta, catchweight 62 kg, tidak lain tidak bukan Dani. Sebelum pertandingan, mana suara Chapo? Mana suara Dani? And ready. Just one, just two, just three. The timekeeper and Mandis referee main event. Selamat bertarung. Nah ini nih. Wih. Face off ini sepertinya face off biasa Dia saja. bilang kemarin juga waktu di barusan kayak ini ada perutnya, gua habisin loh. Dia ngomong, Bahkan face off nggak berhenti hanya pada saat timbang badan, tapi juga barusan tadi. Nah, kita lihat. Apa yang dilakukan oleh gayanya sih gayanya udah oke banget ini. kayaknya relax gitu kan, Chapo Dan kan? tidak terlihat sebagai petarung. Oke, kita lihat ini mulai ronde pertama Chapo versus Daniel, dua orang influencer dan petinju muda yang ini sudah menentukan aksi panas. Masih sempat-sempatnya Muler ya, masih sempat-sempatnya berlaga dan bergaya seperti itu. Betul-betul emosi menyelimuti keduanya sepertinya. Selalu saja Chapo punya gerak-gerik yang memancing. Konsentrasi Daniel juga. Benar, sengaja tuh diganggu, dipancing emosinya. Inilah main event kita malam ini. Berusaha menyudutkan Daniel. Dia terus mengejar. Chapo. Coba touting balik Daniel. Walaupun masih bisa tertawa ini ilmunya Daniel ini. Tapi juga saya yakin. Seorang Chapo memang lagi bermain. Nah, Dan dia ritme pertandingannya dalam keadaan dia emosi, tapi dia bisa mengendalikan pertandingan terus. Tetapi kalau Daniel mesti mempunyai pukulan-pukulan yang mematikan dan bisa mengurung seorang capung, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, biasanya nanti malah stamina dari seorang Daniel akan terkuras. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh seorang capung. iya, ada saja kalau kita nggak Atau lebih lelah dibandingkan menyerang ya Om ya. Di pojokan, dicari celahnya itu lebih Mungkin memukul lelah. semua terblok oleh seorang capung. Sedangkan capung ini terlihat bahwa dia agak emosi. Di pojokan. Di pojokan. Di pojokan.
dibalas oleh Daniel. Sepertinya apa yang baru saja terjadi ini semakin menaikkan tensi. Betul. Dan nggak ada apa-apanya. Belum katanya, belum. Tapi jawabnya masih kurang. Ya, ronde pertama sudah berlalu dan kita Makin melihat. seru, tensinya juga makin tinggi. Iya. Bagaimana? Di awal terlihat Daniel coba penetrasi dengan sangat agresif ya. Tapi di tengah masuk tengah-tengah ronde dia mulai ikutan taunting juga. Mungkin dia sadar mungkin kayak gue lebih santai lagi deh. Mau ikutan juga deh kayaknya. Ronde kedua dari mulai. Kita lihat tadi sebenarnya ronde pertama usai masih menyisakan emosi di antara keduanya. Apakah kemudian Pukulan yang dilakukan oleh Daniel itu pukulan strike-nya tidak terlampau baik. Karena kan dia memukul tidak dengan pukulan lurus dengan tumpuan badan yang baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi memukul itu seperti menggitar. Jadi dia begini. Jadi dia tidak lurus rapi. Dia mestinya rapi. Jadi dari putarannya mesti mestinya kayak jitak ya? Nah, jadi kelihatan kayak gitu. Itu karena itu Kayak tadi- seperti hook ya, tapi ke atas gitu jadinya nggak maksimal. Nah, itu pukulan yang tidak benar. Gitu. Memukul dengan kayak menambah atau misalnya dengan open guard. Dan terlihat Daniel memulai serangan bukan dari jab tapi dari pukulan striking jitaknya itu ya Om ya. Iya. Agak terlihat jadinya oleh Capung. Coba body shot oleh Capung. Menarik memang kalau kita melihat gaya Iya, Capung dari ini. ininya, dari celananya, celana reggae. Lagi. Bob Marley biasa. Bob Marley. Paduan merah kuning hijau. Betul. Masih berjoget itu. Nah, ini Masih pukulan ada saja tindakan-tindakan provokatif dari Capung ini. Walaupun sepertinya juga berupaya untuk mengatur stamina Capung. Agar tetap menjaga konsistensi hingga jika diperlukan sampai ronde ketiga. Semakin deg-degan, semakin berat. Ini dia kita lihat. Nah, pukulan Kalau seperti itu bisa ngabisin stamina sebenarnya. Yang terjadi. nah itu didorong aja gitu. Didorong. Gumshotnya terlepas. Kalau saya melihat seorang Daniel sudah mulai endurance-nya sudah mulai habis. Ya. Jadi melakukan sebenarnya itu wasit juga tidak boleh. Mestinya dicuci dulu gamsilnya, baru diberikan. Tidak boleh yang masih di bawah langsung dilakukan langsung ke mulut si atlet tersebut. Ini mesti perbaikan itu mesti dilakukan. Benar ya. Untuk steril, higienis. Sesuai dengan peraturan ya yang berlaku. Ya, ini adalah partai terakhir. Hanya menyisakan sekitar 10 detik lagi ronde kedua berakhir. Oh, Betul-betul di terpojok Daniel. Terluka dia. 4, 5 dia bisa melakukan Bisa. apapun. pukulan yang dilakukan, nah, langsung melakukan clinch karena dia banyak menerima pukulan. Itu nggak berubah dari ronde pertama loh. Betul. Ini itu dia juga tadi Wah. berupaya untuk menjaga konsistensinya, konsistensi Dari ronde kedua performanya. ini. Mulai terobek pelan-pelan sebenarnya Daniel nih. Menarik Nah, memang di kalau kita awal ada melihat. yang tadi. Iya. Ya, inilah dia terjangan pukulan. Dia membuat Daniel seperti wobble atau agak kelingan. Iya.
Terlihat kepayahan memang Daniel meladeni Capung di ronde yang kedua. Langsung clinch. Untung masih ingat clinch ya. Dua-duanya di nafas terakhirnya sepertinya ini. Dan akan memberikan segalanya untuk mengunci kemenangan. Betul sekali, ronde terakhir, kesempatan terakhir mereka. Sepertinya Daniel ya, butuh finish kalau mau memenangkan pertandingan ini. masih sempat menyapa para penggemarnya sepertinya atau rekan-rekannya. Capung ini. Kalau secara angka saya melihat sementara mungkin Capung unggul. Betul. Apakah dengan tenaga yang tersisa ada kesempatan bagi Daniel untuk membalikan keadaan? Brawling kita lihat tadi di pojokan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, pukul belakang kepala. Mendapatkan peringatan dari wasit Daniel. Kita akan terjadi pengurangan poin. Dua menit tersisa memang terasa panjang sepertinya dilalui oleh dua petinju ini. Capung, kita Satu dengarkan. post block meneriakan nama Capung. Kita dengarkan. Oh, brawling bung. Masih 2 menit terjadi. Ya. Teriakan Capung ini menggema memenuhi arena ini. Memang melihat dominasinya. Kita lihat Bung Rere. Apa yang akan dilakukan oleh Capung? Masuk 1-2. Senyumnya udah senyum pahit Daniel ini sebenarnya. Pukulan kalau pelan tapi kalau dilakukan bertubi-tubi juga mengganggu juga nggak betul. Ya, sudah tidak ada arah, tidak ada power bobot betul. dari Betul. pukulan-pukulan Daniel. Hanya sekedar kemudian melayangkan pukulan untuk bisa sampai ada satu yang beruntung Ya, nyangkut. beruntung nyangkut. Hanya mencoba untuk menghindar saat ini. Betul. Capung selalu berhasil masuk tiba-tiba jadi jarak dekat dan mau nggak mau brawling. Di situ Capung memberi kode tengah seperti ayo adu pukul. Oh, tertunduk Daniel. Dua-duanya 30 detik terakhir apa yang akan terjadi? Itu juga sudah berkurang intensitasnya, sudah mulai mundur. Nah, jarak segini sebenarnya bisa colok-colok Daniel. Nah, baru masuk. Daniel coba serangan terakhir memanfaatkan serangan terakhir. Brawling dua-duanya. Dua-duanya berjongkok. Sempat mencoba jual beli pukulan. Patut di antara diapresiasi, keduanya. kedua Ya, langsung ya. tertidur. Memberikan nafas terakhir di pertandingan main event. Sangat menghibur di acara GFC ini. Kita akan segera menantikan siapa yang kemudian didapatkan sebagai pemenang dari main event kali ini. Capung dan Daniel, luar biasa inilah dia. Pukulan demi pukulan terus dihujamkan oleh Capung kepada Daniel. Walaupun ini juga menguras tenaga dari kedua Capung. promotor Loren dan Pamarok. Saya mengundang kedua promotor. Saya mengajak juga Sabung, juara malam hari ini main event kita. Kita lihat bahkan sang promotor tadi, Bung Lauren juga sangat menikmati. Sangat Dan memberikan tentunya semangat. para pendukung Baik, dari petinju. kedua petinju kita malam hari ini siap-siap menerima
apa yang sudah diputuskan Bahkan oleh suara Bung Jimmy juga sudah Dewan sampai habis. Juri pada malam Mungkin hari. Murere beda tadi suaranya. Total sudah 6 jam lebih ya. Saya sempat bertanya-tanya itu karena bukan hanya saja dari announcer, karena kayaknya lebih teriak pada saat kasih semangat kepada petinju kayaknya. Waktu menonton pertandingan langsung. Iya, kayak keasikan teriak jadinya suaranya juga cukup habis. Oke, apa yang dilakukan oleh Capung? Mendatangi sudut dari Daniel kah? Atau apa yang dikatakannya? Baik. Ini adalah dari dua camp. West BZ dan Baik, Golden Camp. Lebih percaya diri Kita Capung. lihat Ya, betul. masing-masing Sabuk dari catchweight, petinjunya partai ke-14 yang dan dikirimkan juga bermain petinjunya. di GMC Fall Number 1. Sudah siap. Setelah bertanding Sabuk selama memberi gestur jempol ke 3 bawah. round. Ini adalah perebutan sabuk juara kali pertama di Garuda Fight Champion. Kedua promotor sudah hadir. Lauren dan Paparo. And the winner, sabuk juara, fighter from, mana suaranya Capung? Mana suaranya Dani? And the winner, juri memutuskan kemenangan mutlak. Petinju dari sudut merah, Mr. Capung from Golden Cave. Selamat atas kemenangan Capung. Inilah sabuk juara. Mungkin ini bukan kali pertama seorang Capung mendapatkan sabuk juara. Di acara kali ini, dia memegang tahta main event kita malam hari ini, yaitu Capung versus Daniel. Boleh pinjam mikrofon? Tes. Hai semua, attention dong, jangan pergi dulu. Aku mau kasih tahu ke kalian. Halo. Pertama-tama saya ucapkan makasih buat Garuda, promotor, Bang Laulen, dan Papa Rock, dan Golden Camp, Coach Rudy, Coach Martin, Bang Tony. Semua guys, aku mau tahu. Kenapa aku nangis kemarin, kalian mau tahu? Kita boleh menghina personal. Tapi kalau menghina orang tua dan agama, itu enggak banget ya guys. Di sini mamaku nonton, makanya aku kerja paling keras. Hai Ma, ada yang menang lagi. I'm still undefeated. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, setelah Capung, sedikit dari Daniel dong. Sedikit dari Daniel. Sebelum call out, Daniel. Ini keren banget. Setelah kalian kemarin bertengkar dan berseru di presscon, kali ini kamu sudah mendapatkan kepuasan dan kemenangan. Apa kata-kata dari kamu? Silakan. Saya mohon maaf. Pertama, pada kalian kakak, mohon maaf. Untuk Bapak Promotor, Bapak Rock, Bang Lauren, dan seluruh tim Garuda Fight Championship, terima kasih banyak udah mau ngasih panggung buat Daniel. Buat teman-teman yang udah hadir semuanya, yang udah support, terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Capung, gak jadi, dia masih sombong. Gak jadi. Kan tadi saya bilang, sumpah. Demi Allah tadi saya bilang sama Daniel di ronde pertama, dia kena body shoot, saya bilang, Nil demi Allah lu nyerah aja daripada lu sakit, tanya dia. Lu ngomong gak? Tapi gue nyerah gak? Gue pengen ngabisin lu tapi gue gak tega, demi Allah. Gak tega. Ronde satu kalau lu mau gue kawin bisa Nil, gue gak mau tapi. Ya udah, kalau gitu saya kasih 2 ronde lagi gimana? Udah. Cukup. Kemarin gue ada bawa orang tua lu ya? Kemarin lu bilang apa? Nanti lu lapor sama ibu lu. Iya. Kan gue bilang, Bung jangan laporan gue ke malu ya. Udah. Itu namanya bawa orang tua apa bukan? Udah kelar. Ya udah, mau ditambahin lagi? Om Nelson 2 ronde lagi mau? Udah. Ibunya Capung, mohon maaf. Mana ibunya Jong? Bung. Ibu naik dong. Jangan digampar ya. Takutnya.
Hey, Neil, itu ibunya. Kalian sudah selesai, perseteruan kalian sudah selesai di panggung dari GMC malam hari ini ya. Oke, terima kasih. Kalian adalah putra bangsa Indonesia yang terbaik dan gak sampai di sini berlatih dan berlatih. Tambahkan lagi. Boleh. Bilang terima kasih buat yang udah support Daniel. Buat Kama Tato Bali, terima kasih banyak. Dan untuk abangku Bang Prabowo. Dan untuk Pluto Modgat, terima kasih banyak. Dan Klan Kakak, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Klan Kakak, aku gak akan ada di sini. Dan untuk Rukas, terima kasih banyak Rukas, I love you. Thank you. Apa lagi? Dan untuk mamaku yang ada di rumah, maaf, Daniel belum bisa menang, maafin Daniel ya, dan buat adik-adik Daniel, dan untuk semua keluarga Daniel, ada kakakku, teman-teman, saudara, kak, teman-teman, Dapul, Sadam, Deca, semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan langsung saja Capung, kamu sudah memberikan terbaik malam hari ini. Kamu sayang sama mama dan kamu habis-habisan bertanding dan kamu memilih Golden Camp sebagai tempat berlatih. Harapan kamu ke depannya apa? Kedepannya sih gak ada, saya mau lawan siapa saya balikin ke promotor. Tapi dikit lagi saya bakal bertanding. Buat semuanya tolong dukung saya kembali. Semoga Allah atau Tuhan memberkati kita selalu, amin. Dan kamu masih beruntung ada ibu. Di luar sana ada teman-teman kita yang tidak punya ibu dan kamu harus menjaga ibu kamu dan untuk tetap bisa menjaga memberikan prestasi terbaik. Dari dulu saya tanding silat 14 kali sampai kuliah, SMA semua gratis, jalur beasiswa. Selalu ditonton oleh ayah dan ibu saya. Tapi ayah saya sekarang kena stroke. Doain semuanya teman-teman, semoga ayah saya cepat sembuh, amin. Mama, ada kata-kata untuk suasana hari ini? Terima kasih kepada Garuda Fight Championship, juga kepada Golden Camp yang sudah membesarkan Capung selama ini, juga kepada promotor yaitu Bung Lauren dan Papa Rock. Kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan panggung kepada anak saya. Semoga malam ini menjadi pertemuan yang mempunyai hikmah. Juga kepada seluruh yang hadir di sini, Combat Sport tetap menjaga persaudaraan. Salam selalu. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk UCC. Terima kasih sudah bekerja yang terbaik untuk pertandingan kita malam hari ini. Perbati juga terima kasih. Dan saya juga berterima kasih kepada Postblok sebagai tempat pada pertandingan hari ini. Ada 100%. Dan ada Kaisar, ada New Society. Dan masih banyak lagi RCTI Plus yang mendukung acara kita. Dan sampai event berikutnya, saya